Halo guys, hari ini kita akan belajar membuat repository di github.com. Nah, kenapa kita perlu belajar Git? Karena kita sebagai programmer tidak hanya coding, tetapi harus bisa menyimpan hasil coding atau source code dengan aman. Nah, contoh lain, kenapa kita perlu belajar Git yaitu karena di perusahaan-perusahaan teknologi atau di perusahaan IT sudah mewajibkan developer atau programmer untuk bisa menggunakan Git sebagai alat untuk source code management dan kolaborasi. Nah, langsung aja kita belajar membuat repository GitHub. Nah, ceritanya aku mau simpan source code ini ke dalam Git repository. Yang pertama, langkah yang harus kalian lakukan adalah kalian buka browser, terus kalian kunjungi github.com. Nah, setelah itu kalian login atau register dulu. Setelah itu, di bagian menu kanan atas, ini, kalian bisa pilih Your Repositories. Kemudian di kanan atas lagi, ini ada tombol hijau, kalian klik aja, klik New untuk membuat repository baru. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian di sini ada repository name, kalian isi dengan nama repository Git kalian. Misalnya Spring Boot, Starter, Reactive, Webflux, MongoDB. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada deskripsi, kalian bisa isi. Misalnya keterangan untuk teknologi yang dipakai atau detail mengenai source code kalian. Misalnya Java 8 atau Java 18, kemudian Spring Boot, MongoDB database, Swagger. Nah, seperti ini. Kemudian pilih public untuk bisa di-share dengan orang lain atau privat. Ini yang bisa akses hanya yang punya repository. Nah, di sini aku pilih yang public. Kemudian kita bisa langsung create repository. Oke, nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk repository baru, kalian bisa melakukan step yang atas ini ya. Dari mulai git init sampai git push. Oke, langsung aja. Yang pertama, kita tambahkan dulu deskripsi di dalam file readme.md. Kita kembali ke project, kita buka bagian terminal. Oke, kemudian paste. Nah, selanjutnya kalian cek dulu di sini, harusnya ada satu file baru. Nah, readme. Oke. Kemudian selanjutnya kita ketikkan git init. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan file readme ke dalam git add readme.md. Nah, ini harusnya nanti berubah jadi warna hijau ya. Nah, untuk warna merah ini, file yang berwarna merah, ini artinya belum ditambahkan ke dalam git. Nah, kita perlu juga menambahkan file-file yang lain. Caranya, kalian bisa melakukan komen seperti ini, git spasi add spasi titik. Nah, untuk titik ini untuk semua file, tapi kalau misal kalian ingin menambahkan untuk spesifik file, kalian bisa ketikkan nama filenya. Misal git add pom.xml. Nah, ini nanti yang warna hijau pomnya doang. Nah, ini aku mau tambahkan semua ya, git add spasi titik. Oke. Selanjutnya kalau udah hijau semua, kalian bisa git commit. Nah, di sini ada keterangan git commit min-m first commit. Git commit spasi min-m spasi keterangannya ya. Nah, misal seperti ini. Kemudian enter. Oke. Nah, selanjutnya kita pindah dulu ke branch main ya. Kita pindah dulu ke branch main. Nah, kalau kita cek
git status. Ini kita sedang ada di branch master. Oke, kita pindah dulu ke branch main. Nah, kalau kita lihat di sini udah berubah ya. Kita cek git status. Oke, udah berubah di branch main. Selanjutnya kita tambahkan URL repository. Nah, caranya git remote add origin spasi URL repository-nya. Kita tambahkan. Oke. Kemudian kita cek dulu di sini bagian git. Lalu manage remote. Nah, ini udah ketambah ya. Kemudian selanjutnya kita bisa langsung push dengan cara git push menu origin main. Nah, main ini apa? Main ini branch yang kita buat tadi ya. Oke. Seperti ini, kemudian tinggal enter. Nah, kalau kita pakai IntelliJ atau kita pakai coding editor itu sebenarnya bisa lebih mudah ya, karena di sini udah ada user interface-nya untuk Git. Kalian bisa gunakan ini, atau kalian bisa manual menggunakan terminal. Ini ada git push, ini sama. Kalian bisa menggunakan ini, atau kalian bisa menggunakan terminal. Oke, nah kalau kita lihat di sini, ini udah berhasil diproses ya. Oke, kita coba cek di repository-nya. Nah, ini kita tinggal refresh saja. Refresh. Nah, commitan pertama sudah naik ya. Jadi codingan kita udah aman, udah tersimpan di Git. Jadi kalau misal codingan kita hilang, ini udah ada backup-nya dari Git repository yang udah kita buat. Oke, selanjutnya kita akan belajar membuat branch fitur ya. Branch fitur ini digunakan untuk kalau misalnya kita ingin menambahkan fitur baru pada aplikasi kita. Nah, yang pertama, kita bisa lakukan git checkout dulu. Jadi kita mengambil source branch-nya dari branch apa nih untuk mendevelop fitur itu. Yang pertama kita lakukan git checkout main. Oke. Nah, ini kita udah berada di main. Kemudian kita lakukan git pull. Oke, setelah git pull, selanjutnya kita akan membuat branch fitur. Nah, langsung aja kalian bisa menggunakan command git checkout main B untuk branch baru, kemudian nama branch yang kalian inginkan, misalnya fitur/hello world. Nah, misalnya seperti ini, kemudian enter. Oke, selanjutnya kita tinggal cek git status. Nah, kemudian selanjutnya kita tinggal bikin sebuah fitur baru. Misal di sini aku mau bikin satu controller, hello controller. Oke. Kemudian di sini aku mau bikin res hello world. Jadi ini sederhana aja karena ini cuma sebuah contoh. Oke, seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya udah bikin fiturnya, kita tinggal commit, kemudian push ke repository. Nah, kalau kalian pengen pakai GUI dari IntelliJ, kalian bisa gunakan ini. Klik kanan, lalu git, pilih commit. Nah, tapi kalau misal kalian ingin manual, kalian bisa menggunakan terminal untuk melakukan commit dan push.
Di sini aku mau menggunakan GUI yang udah disediakan dari IntelliJ. Oke, selanjutnya commit file. Kemudian di sini tuliskan deskripsinya ya, atau komentar yang ingin kalian tambahkan. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian pilih tombol commit. Oke, udah berhasil. Oke, selanjutnya kita kembali ke project. Kemudian klik kanan, git. Kemudian pilih yang push. Nah, ini kalau misal kalian udah yakin, kalian tinggal push ke repository. Push. Nah, langsung aja kita cek. Nah, ini udah masuk ya, fitur /hello world yang kita buat tadi. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita lakukan pull request. Nah, pull request ini digunakan untuk melakukan merging, jadi penggabungan antara branch fitur dengan branch utama. Nah, caranya tinggal klik compare dan pull request, atau di sini ada menu pull request, kalian bisa ke sini. Kemudian compare dan pull request, atau create new pull request. Nah, kemudian pilih branch fiturnya. Kemudian pilih branch utama. Oke, nah di sini terlihat ada perubahan yang dilakukan. Ini fitur barunya, hello controller. Selanjutnya tinggal klik tombol create pull request. Nah, ini tuliskan judulnya. Kemudian tuliskan komentarnya. Oke, selanjutnya tinggal create pull request. Oke, nah selanjutnya kita tinggal klik merge pull request. Nah, kalau misal kalian ingin batal atau nggak jadi, kalian bisa close pull request. Ini aku akan coba gabungkan merge pull request. Confirm. Oke. Ini udah berhasil ya, udah berhasil ke merge. Kita kembali ke codingan. Nah, di sini. Nah, ini aku mau pindah dulu dari branch fitur ke branch main. Oke. Nah, di sini kalau kalian lihat, di sini belum ada hello controller ya. Jadi branch main ini belum aku update. Jadi belum dapat codingan yang terbaru, source code yang terbaru belum dapat. Nah, ini caranya kalian tinggal lakukan git pull. Git pull seperti ini. Atau kalau misalnya kalian ingin menggunakan UI-nya dari IntelliJ, di sini tinggal git kemudian pull. Nah, ini pilih branch-nya ya. Kemudian klik tombol pull. Nah, oke. Di sini ada notifikasi. Nah, penambahan hello controller. Di sini juga udah nambah di bagian controller, hello controller. Oke, sekian tutorial Git kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Thank you.